Nah, jadi ciri-ciri craving itu biasanya adalah cenderung pengen makan tapi satu jenis aja. Misalnya spicy food, salted food, makan makanan pedas, makan makanan yang asin, terus ada juga pengen makan makanan yang manis. Makanya ada yang namanya sugar craving, ada salt craving, ada masih banyak lah. Intinya adalah bagaimana keinginan kita untuk makan tapi dia spesifik, teman-teman, ya. Dan food craving are extremely common, jadi biasa memang terjadi, teman-teman, ya. Sebagai makhluk hidup ya kita pasti punya keinginan, desire buat pengen makan sesuatu, dan kita hidup di lingkungan yang banyak triggernya. Makanya kalau teman-teman lagi program diet dan segala macamnya, teman-teman nggak sengaja lihat postingan atau video terkait makanan, itu salah satu trigger, dan teman-teman jadi recall the memory yang ada di pikiran teman-teman. Biasa disebut dengan footprint. Footprint ini adalah memori-memori makanan yang pernah kita makan, yang akhirnya itu ada di alam bawah sadar kita. Jadi ketika kita sebut soto, langsung karena kita pernah makan soto, kita tahu soto apa yang pernah kita makan, rasanya gimana, belinya di mana, soto komposisinya apa, itu namanya footprint, teman-teman, ya, dalam benak kita. Nah, kalau ada trigger, biasanya lebih mudah untuk recalling footprint itu. Tapi yang jadi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah sebenarnya food craving itu secara general dan secara keseluruhan tuh tentang apa sih? Mari kita bahas. So, food craving. Saya buka dulu. Nah, ini dia. Jadi, what do food craving means? Fact and myths explain. Jadi, kita akan bahas tentang faktanya, mitosnya, dan penjelasan terkait food craving itu. Ya, jadi artikel ini terbitkan di tahun 2020 dan food craving are very common. Sekali lagi, food craving itu wajar, biasa terjadi. They are difficult to ignore and typically manifest through an intense or urgent desire for a specific type of food. The food desire will vary from person to person. Tiap orang beda-beda. Ada orang yang pengen makan makanan pedas. So, baik lagi, yang namanya food craving itu adalah desire, ya, keinginan dalam diri, dan tiap orang beda-beda, person to person yang mengalami yang namanya food craving ini, teman-teman. Food craving can be brought on by variety of factor. Banyak sekali faktor yang menyebabkan timbulnya food craving. Ada di faktor physical, ada faktor mental, tapi in certain case, di beberapa kasus, teman-teman, they may also be a sign of underlying condition and should not be ignored. Ada juga yang di beberapa faktor atau di beberapa kasus atau di beberapa waktu, food craving ini sebenarnya adalah salah satu tanda bahwa kita tuh sebenarnya kurang nutrisi atau kurang makan. Nah, jadi kita harus bisa tahu mana yang disebut food craving, mana yang memang pengen makan aja, atau padahal udah makan terus pengen makan lagi. Nah, itu harus kita bisa bedain. That's why kita harus aware dengan apapun yang kita makan plus pada saat kita makan. Makanya ada yang namanya mindful eating dan segala macamnya. Nah, artikel ini itu akan membahas detailnya tentang food craving, teman-teman. Ya, waduh, pagi-pagi udah kentang goreng. Wow. Dan possible cause for your craving. Jadi food craving can be caused by several factors. Sekali lagi, ada banyak faktor yang menyebabkan timbulnya food craving. Dan biasanya dibagi menjadi dua kategori fisik dan kategori mental. Being aware of them may help you identify which factor especially trigger your craving. Yang penting adalah bagaimana teman-teman sadar dengan kondisi yang teman-teman sekarang sedang alami, sehingga teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwa saya ini lagi food craving sebenarnya, atau memang teman-teman kayaknya memang belum makan. Jadi teman-teman harus aware dengan apa dan bagaimana teman-teman menghadapi food craving ini. Nah, yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik ini biasanya disebut salah satu penyebabnya adalah imbalancing hormon, teman-teman. Sekali lagi, kalau udah ngomongin hormon, ini adalah sesuatu yang diproduksi based on biochemical atau faktor biokimia yang ada di dalam tubuh kita, gitu kan.
Dan yang namanya hormon kenyang, hormon lapar, ini nggak bisa kita sepelekan. Kenapa? Karena leptin dan grelin ini sangat bermain peranan penting sebagai salah satu pembawa informasi ke otak. Dan otak akan memproses bahwa kita tuh sedang lapar atau kita udah kenyang. Dan biasanya ketidakseimbangan antara hormon lapar dan hormon kenyang ini itu menyebabkan beberapa orang itu mengalami yang namanya food craving, teman-teman. Sekali lagi, leptin adalah hormon kenyang, grelin adalah hormon lapar. Ya. Dan leptin leptin dihasilkan oleh sel lemak. Sehingga teman-teman kita yang mengalami obesitas atau jaringan lemaknya masih banyak atau sel lemaknya masih banyak, itu biasanya tubuhnya dibanjiri hormon leptin. Makanya biasanya ada yang dikenal dengan istilah resistensi leptin yang mengakibatkan tubuh tidak mengenali rasa kenyang. Nah, makanya kita kan sebenarnya teman-teman kita yang obesitas itu mereka tuh sebenarnya pengen atur pola makan, tapi memang karena hormonnya yang lagi dibanjiri dengan hormon leptin itu, teman-teman. Jadi mereka kurang bisa mengontrol. Ya, dan yang kedua adalah pregnancy, ya, lagi hamil. Biasanya disebut apa? Ngidam. Nanti kalau nggak ada pizza, anaknya ileran. Waduh. Malam-malam pengen makan bubur ayam. Ya Allah, bubur ayam jam 1 malam. Pada saat kita hamil, teman-teman, bukan kita sih, pada saat teman-teman wanita hamil, ya, hormonal change in pregnancy may influence your smell and taste receptor, ya. Indera penciuman, terus indera perasa, itu biasanya berubah karena pengaruh hormon yang juga berubah pada saat kehamilan. Tubuh kita pasti dibanjiri dengan hormon progesteron dan estrogen. Bukan tubuh kita, tubuh teman-teman wanita itu biasanya dibanjiri dengan hormon progesteron dan estrogen pada saat kehamilan, gitu kan. Sehingga pasti yang namanya dengan meluapnya hormon ini, indera perasa dan indera penciuman juga berubah. Makanya tiba-tiba kayaknya ada bau Indomie nih. Wow. Dan ini biasanya menyebabkan beberapa orang tertentu mengalami yang namanya intensive craving, ya. Tiba-tiba pengen makan ini, tiba-tiba pengen makan ini, tiba-tiba pengen makan ini. Itu biasanya lagi pregnancy. Terus yang ketiga adalah premenstrual syndrome. Ini kita udah bahas sebelumnya bahwa teman-teman wanita yang mengalami yang namanya PMS atau lagi menstruasi, hormonnya memang lagi nggak stabil banget, ya. Dengan perubahan hormon estrogen dan progesteron, kemudian dengan ketidakseimbangan hormon ini biasanya menyebabkan yang namanya intensified craving, ya. Cravingnya kayaknya pengen makan ini deh, pengen makan itu deh, ya. Especially biasanya terjadi untuk makan makanan yang tinggi karbohidrat, ya. Pengen roti, pengen coklat, pengen apalah gitu. Dan yang keempat adalah lack of sleep. Jadi orang yang kurang tidur, too little or poor quality of sleep can disrupt your level of the hormone responsible for regulating hunger, fullness, and sleep-awake cycles, possibly intensifying food craving, especially in the evening. Ya, orang-orang yang kurang tidur ini biasanya cenderung buka kulkas jam-jam malam nih. Iyalah, nggak bisa tidur, ngapain lagi makan jadinya, ya. Buka kulkas, kira-kira apa ya yang bisa dimakan dan segala macamnya, atau apa yang bisa diorder. Makan jam-jam segini, apa yang masih buka ya. Nah, jadi kurang tidur nih sangat berpengaruh terhadap food craving, teman-teman. Dan yang berikutnya adalah nutrient poor diet. Ini penting banget. Banyak orang yang makan sekedar makan. Mereka nggak tahu apa yang mereka makan, dan mereka nggak atur komposisi makanannya. Ambil contoh, karbo dengan karbo. Biasanya kan kita orang Indonesia udahlah ada karbo tambah karbo lagi. Protein nggak ada, lemaknya banyak. Ya, jadi nutrien like protein and fiber, nah ini penting banget, teman-teman. Kalau teman-teman bicara untuk program diet dan teman-teman bicara tentang kenyang, teman-teman butuh dua asupan ini, protein dan serat. Ini penting banget. Kenapa? Karena kalau protein dan serat ini bermain peranan penting bukan hanya untuk thermic effect of food atau TEF, pembakaran kalori pada proses pencernaan makanan, tapi juga pada proses untuk mengolah makanan itu dalam sistem pencernaan. Butuh waktu yang banyak untuk memproses
protein dan serat ini membuat kita jadi kenyang lebih lama. Makanya banyak orang yang too much karbonya terlalu banyak dan segala macam, jadi cepat kenyang tapi cepat lapar juga. Biasanya kurang protein atau kurang serat. A diet that's low intense in this nutrient may cause you to feel hungry or experience craving, even if you have otherwise eaten enough calorie. Walaupun kalorinya udah cukup, tapi kalau karbonya berlebihan atau protein dan seratnya kurang, itu teman-teman pasti juga akan lapar tetap atau craving. Dan yang berikutnya adalah poor hydration. Ini penting banget. Ingesting itu adalah apa ya? Ingesting itu istilah untuk kita makan atau minum, teman-temannya, perilaku manusia atau biasanya ada juga di hewan sih sebenarnya ya. Jadi ingesting too little fluids can intensify feeling of hunger or craving in some people. Kurang minum atau kurang cairan ini juga cenderung membuat kita pengen makan makanan sesuatu. Dan ini yang nanti akan kita bahas. Saya lagi ngulik ini, teman-teman. Microbiome, bakteri baik di dalam sistem pencernaan kita. Ada yang bilang bahwa sebenarnya, teman-teman, ya, ini saya ada ketemu artikel menarik, nanti kita bahas lagi. Ada yang bilang di artikel itu, dia bilang sebenarnya yang buat kita pengen makan dan pengen makan sesuatu itu adalah bakteri kita. Jadi kita ini ngasih makanan bakteri baik dalam tubuh kita, teman-teman. Ya. Your gut flora, bakteri-bakteri baik di dalam tubuh kita itu ternyata menjadi trigger atau pemicu kita pengen makan sesuatu, teman-teman. Ya, walaupun di situ dibilang, however, more research is needed to confirm this link. Ya, walaupun butuh penelitian. Saya lagi ngulik memang ini, ya, microbiome ini tentang bakteri yang ada di sistem pencernaan kita. Dan kita akan bahas tentang probiotik, prebiotik, kemudian serat. Pokoknya nanti kita akan bahas di situ lah. Tapi intinya adalah dalam sistem pencernaan kita ada bakteri baik yang juga seringkali kita kasih makan tuh. Nah, inilah yang biasa menjadi pemicu timbulnya food craving. Nah, berikutnya adalah physical activity. An increase in your level of physical activity, even if just by walking more, may help reduce food craving. Similarly, moving less than you usually do may cause you to experience more food craving. Itulah saya selalu bilang kan, kalau tiba-tiba teman-teman pengen makan sesuatu, cari kesibukan. Jangan hanya diem mager. Biasanya kalau udah diem mager, merenung, nggak ngapa-ngapain, itu biasanya pengen makan sesuatu. Kayaknya seru nih kalau makan ini. Gitu. Cari kesibukan, teman-teman. Beres-beres apa kayak segala macam gitu kan. Biasanya kalau udah cari kesibukan, konsentrasi dan fokus kita akan teralihkan, bukan hanya ke makanan, tapi ke hal yang lain. Dan ini yang sering kali terjadi dengan asupan makan makanan yang seperti junk food, kemudian makan makanan olahan, sosis, kemudian nugget, ya. Ini ternyata bisa membuat kita jadi pengen intens, pengen craving, pengen makan sesuatu, ya. Karena makan makanan berproses biasanya penambahan lemak dan penambahan gulanya tuh tinggi banget, teman-teman. Ya, banyak banget. Teman-teman kalau nggak percaya, teman-teman cek aja di minimarket atau supermarket untuk makanan-makanan yang proses ini, teman-teman bisa lihat bagaimana gula dan lemaknya itu banyak banget ya. Lemak untuk gurih, gula untuk satiety. Sekali lagi, lemak itu buat gurih, teman-teman. Terus kalau gula itu untuk satiety, kepuasan palatable lidah kita. Makanya sangat sulit menjual makanan kalau nggak ada gula. Pasti ada gula, ya. Ada gula, ada manusia sekarang. Jarang banget ini. Pasti ada gulanya, teman-teman. Ya bahkan nih, teman-teman, kalau teman-teman cek, ada salah satu produk minuman yang bilang vitamin C, ya, tapi gulanya 20 gram, 15 gram. Oh my God. Tinggi banget. Dan berikutnya adalah frekuensi. Gula sekarang banyak dihindari selebgram yang kepala empat ya. Yes, benar. Ada beberapa penelitian yang bilang bahwa sugar itu biasanya penyebab wrinkle skin. Ya, kenapa? Karena yang yang bermain peranan penting untuk kulit kita keriput atau kencang adalah kolagen.
Seperti yang saya bilang kemarin teman-teman ya, kolagen adalah part of protein, bukan karbo, bukan gula. Nah, jadi makanya kalau teman-teman mau kenceng, terus mau lean, mau walaupun kalau udah usia memang nggak bisa dihindari, cuma untuk bisa menjaga elastisitas kulit dan kencangnya kulit kita, protein itu penting. Ya, sugar. Tapi jangan juga nggak ada gula sama sekali, guys. It's totally wrong, ya. Gula jangan. Gula kalau di Kemenkes itu 50 gram. 50 gram itu kurang lebih 4 sampai 5 sendok makan lah, ya. Kalau lebih dari itu biasanya cenderung banyak efeknya. Kalau kurang juga nggak bisa, ya. Kenapa? Karena teman-teman ada 2 sel dalam tubuh kita yang hanya bisa dapat energi dari yang namanya gula. Itu sel sama di bagian otak. Makanya kalau teman-teman kurang gula, pusing lah, apalah, segala macam, nggak enak. Jadi memang hanya 2 sel saraf ini, hanya 2 sel ini yang butuh asupan gula. Makanya gula juga penting, tapi berlebihan jangan, ya. Dan berikutnya adalah frequency at which you eat the craved food, ya. Semakin sering kita konsumsi makanan yang kita mau atau yang kita craving, itu biasanya lebih kita pengen makan lebih banyak lagi, teman-teman. Makanya lebih penting lagi makan teman-teman jadi lebih banyak, jadi lebih sering. Makanya kalau ada yang makannya jadi 5 kali, ada yang makannya jadi 6 kali, itu adalah upaya untuk membagi waktu makan teman-teman sehingga teman-teman meminimalisir timbulnya yang namanya food craving, ya. Misalnya teman-teman udah sarapan, terus tiba-tiba kalau ada cemilan pagi, teman-teman tiba-tiba pengen makan sesuatu, udah waktunya jam cemilan. Tiba-tiba pengen makan sesuatu, udah jam makan siang. Tiba-tiba pengen makan sesuatu, udah cemilan sore. Nah, itu adalah salah satu tips dan cara buat kita meminimalisir timbulnya food craving di all day sepanjang hari kita. Ya, berikutnya adalah mental cause. Penyebabnya adalah dari tadi fisik, sekarang mental, teman-teman. Yang pertama adalah stres. Stress can increase your level of hormone cortisol. High cortisol level may be linked to hunger, craving, and a higher likelihood of stress or binge eating behavior. Disclaimer, saya nggak tahu sama sekali dan saya nggak punya background terhadap kesehatan mental health, dan segala macamnya. Tapi saya bisa jelasin secara biologi, teman-teman. Biologi, ya. Jadi hormon kortisol. Jadi teman-teman jangan tanya gimana manajemen stres. Saya nggak tahu manajemen stres. Yang saya tahu adalah stres itu menyebabkan yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu sebenarnya bagus, teman-teman. Tapi too much hormon kortisol diproduksi oleh tubuh, itu jadi tubuh tuh kayak jadi survival mode. Ini nggak bisa, ini harus tambah terus. Makanya kita pengen makan terus dan segala macamnya. Ini ada sebabnya karena hormon kortisol membanjiri tubuh kita. Terus yang kedua adalah your personality. Wow. Kepribadian juga mempengaruhi. Some evidence suggests that people who are more impulsive or have higher scores on measure of addictive personality may also have a higher likelihood of experience food craving. Wow. Ternyata kepribadian atau karakter seseorang juga bisa menjadi penyebab yang namanya food craving, teman-teman. Mungkin ada perbedaan antara introvert sama extrovert. Nanti tiba-tiba kan diet ini kan lagi luar biasanya nih, ya. Ada-ada aja. Pokoknya tiap tahun tuh pasti ada-ada aja, ya. Kemarin saya lihat ada diet berdasarkan SEO, guys. Wow. Diet berdasarkan SEO. SEO naga bagusnya makan ini. Wah, SEO kelinci. Oh my God. Masya Allah. Benar serius, Kak Friska. Ada diet SEO, berdasarkan SEO. Ya. Siomay, kata Coach Ade. Nah, mungkin nanti tahun 2022 ada diet extrovert, ada diet introvert. Wow. Jika kamu adalah karakter orang yang tertutup, kamu cocoknya makan ini supaya kamu bisa, apalagi kalau kamu adalah obesitas yang extrovert, obesitas yang introvert. Wah, mungkin ada nanti diet tahun 2022. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, berikutnya adalah eating context. Your brain can associate eating a specific food to a specific context. For instance, popcorn and a movie. Nah, ini penting, teman-teman, ya. Jadi,
footprint yang dalam benak atau memori otak kita itu biasanya cenderung adalah apa sih namanya, bagian dari momen-momen, titik-titik connected, terhubung jadi satu kesimpulan. Itu disebut dengan eating context. Misalnya, kalau misalnya lagi berkabung atau misalnya lagi lebaran, nah pasti yang ada di benak kita makanannya apa? Nggak mungkin dong tiba-tiba lebaran yang keluar makanan yang lain misalnya. Atau ini contohnya kalau nonton bioskop, oh pasti popcorn. Nggak mungkin lagi nonton bioskop makan nasi bungkus. Nggak mungkin. lagi nonton Eternals gitu kan, buka nasi bungkus. Nggak mungkin kan. Ini popcorn. Ya. Jadi eating context ini penting banget teman-teman untuk kita bisa paham bahwa food craving biasanya juga disebabkan yang namanya eating context. Kemudian your mood. Certain moods might trigger craving for specific food. For example, negative mood appear to often spark craving for comfort food. Nah, jadi ini penting banget. Beberapa awal tahun 2021 teman-teman ada istilah comfort food. Ya, walaupun makin kesini makin hilang, nggak tahu kenapa nggak dibahas lagi. Comfort food ini adalah makanan-makanan yang dirasa nyaman untuk beberapa orang atau secara personal. Misalnya kalau dia ngerasa stres, dia ngerasa lagi nggak nyaman, lagi sedih, lagi bad mood, dia pasti akan mencari comfort food, makanan yang membuat dia nyaman. Buat orang tertentu mungkin biasa aja, tapi buat dia itu nyaman. Atau biasanya comfort food ini ada hubungannya dengan masa kecil. Karena saya punya teman itu nggak bisa nggak makan bubur kacang hijau. Kenapa? Karena dari kecil dia selalu dikasih bubur kacang hijau sama orang tuanya, sama ibunya. Karena kedekatan emosional dengan ibunya, terus ibunya udah meninggal, jadi dia membangun rasa connect hubungan dengan memori dengan ibunya itu dengan makan bubur kacang hijau, teman. Jadi misalnya hal apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia lagi celebrate, dia lagi ini, dia ingat ibunya, dia pasti makan bubur kacang hijau. Wow, ya, sampai segitunya ternyata kombinasi antara mental sama behavior seseorang. Makanya kalau kita bicara diet, yes, diet memang secara teori cuma defisit kalori gitu, tapi ada banyak faktor lain yang mempengaruhi dalam keberhasilan diet. Yaitu salah satunya adalah mental, behavior, perilaku, kebiasaan, lingkungan, dan masih banyak hal yang lainnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah, nah ini mitos teman-teman. Banyak orang yang bilang bahwa there is a popular belief, kepercayaan orang banyak bahwa craving itu sebenarnya adalah tanda bahwa tubuh kita itu kekurangan beberapa nutrisi. Yes, di beberapa kasus teori ini itu bisa aja betul, tapi beberapa kasus yang lain teori ini tidak didukung oleh bukti secara ilmiah, teman-teman. Ya, saya cepat aja nih, udah mau habis. For instance, salt craving, ya, contohnya orang-orang yang craving dengan garam, pengen yang asin-asin gitu kan, biasanya karena kekurangan sodium. Tapi most people who crave salty food are not deficient in this nutrient. Tapi kebanyakan orang enggak juga tuh mereka kekurangan sodium, tapi tetap aja pengen makan makanan yang asin, ya. Moreover, based on this nutrient deficient theory, you will expect that most craving will be for nutrient-rich, minimally processed foods such as fruits, vegetable, whole grain, and legume. Nah, jadi kalau teman-teman pengen dapat makan makanan yang tinggi nutrisi, itu biasanya dapetin dari buah-buahan, sayur-sayuran, gandum, atau legume, kacang-kacangan, ya. Dan yet in reality, most craving tend to be for foods with a low nutritional value, such as highly processed food rich in added fats, sugar, and garam. Biasanya teman-teman, orang-orang yang craving ini itu jarang sekali cravingnya itu adalah pengen craving Quaker oat, nggak pernah. Saya nggak pernah. Cravingnya tuh biasanya makanan-makanan yang ultra proses, ya, kayak ciki, snack, kemudian tinggi lemak, pokoknya tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam biasanya, ya. Dan sebagai tambahan teman-teman, beberapa hasil penelitian menyarankan bahwa menemukan bahwa laki-laki atau pria dan wanita itu sama aja, dan biasanya
para wanita itu more likely to crave sweet tasting food, dan while men are likely to crave savory ones. Ya, kalau wanita biasanya pengen makan makanan yang manis. Kalau yang pria biasanya yang savory yang agak-agak tidak terlalu manis kayak gitu-gitulah ya. Dan but there is a little evidence that women would be lacking nutrient more likely to be found in sweet food and men would be lacking ones likely found in savory ones. Dan mau sama-sama biasanya juga mengalami yang namanya kekurangan nutrisi karena di pola makan hariannya nggak diatur, ujung-ujungnya mereka jadinya sering craving dan pengen makan. Dan finally, teman-teman, research suggests that the less frequently you eat certain food, the less likely you are to crave them. However, if craving were initiated by a low intake of this food, you would expect the exact opposite effect to happen. Ya, intinya adalah kalau teman-teman berhasil mengurangi atau nggak pernah makan makanan itu, teman-teman nggak akan craving makanan tersebut. Ya, dan what if I crave non-food item? Ada juga istilah yang namanya PICA, teman-teman. PICA ini adalah gejala, biasanya disebut, saya nggak tahu apakah dia gejala sakit mental illness atau memang dia behaviornya keliru. PICA ini adalah craving craving non-makanan. Biasanya kayak pengen makan makan sabun, makan sampo, makan abu rokok, makan tembakau, yang kayak gitu-gitulah. Bukan makanan tapi pengen makan gitu, teman-teman. Ya, ada istilahnya namanya PICA. PICA occurs most commonly in children and pregnant women and exact cause has not yet been identified. Penyebabnya belum tahu apa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lah tentang PICA ini, teman-teman. Tapi intinya adalah food craving can be caused by a variety of physical or mental factor. There may be sign of hormonal imbalance, suboptimal diet, high stress level, or lack of sleep or physical activity. Itu intinya, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman ngalamin food craving, jangan pakai istilah sakau. Saya itu sakau dengan gorengan. Oh my God. Ya. Beda food craving sama adiksi, teman-teman. Ya, ketergantungan itu beda dengan obat-obatan kayak gitu. Jadi jangan pakai istilah sakau dong. Ya. Jadi food craving ini disebabkan biasanya karena hormonal imbalance tadi, terus dietnya yang nggak jelas atau dietnya yang kurang nutrisi, terus level stres sama kurang tidur biasanya. Dan ini ada video nih, teman-teman. Ada yang namanya, dia bilang apa sih ini? Craving a clock. Ayo, siapa yang pernah kayak gini nih? Sebentar, saya share dulu. Kayaknya seru deh. Saya share sound dulu ya. Mana share sound? Nah, ini dia. Wow. Nah, itu tadi, teman-teman ya. Jadi tipsnya, kata dia, kalau kamu craving, coba minum air segelas, atau boleh juga kunyah permen karet, atau cari kesibukan, atau misalnya kamu tahu kalau kamu lagi craving, itu paling penting banget ya, aware dengan apa yang terjadi dalam pola makan keseharian teman-teman. Oke, jadi itu tentang food craving, teman-teman.